waktu itu terjadi, ya saya nggak bohong lah ya. Saya inget tuh malam-malam pulang terakhir kalinya pakai mobil saya itu, bukan mobil saya sih, mobil Mentar yang gitu ya. Ya saya nangis gitu sepanjang jalan. Saya bilang, Tuhan kenapa? Kan yang salah ini bukan satu orang, bukan saya aja. Dan banyak juga tuh rekan-rekan saya yang pernah implementasi program dan nggak jalan, project nggak jalan, tapi nggak sampai mengalami kayak saya gitu ya. Kenapa Tuhan izinkan? Shalom semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan kali ini saya didampingi oleh saya Nadia. Nah, kita sekarang ada di GMS Gede Bage di Bandung. Di Bandung kok. Yes. Nah, gimana? Hari ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas topiknya juga luar biasa ya kok. Kita udah ada kedatangan narasumber gitu ya, Cidiana gitu sebagai narasumber kita hari ini. Kita mau bahas tentang dimutasi, berjuang lagi dari nol sampai akhirnya jadi direktur. Namun dilepaskan kok ternyata sama Cidiana ini gitu. Luar biasa ya kok ya, udah turun naik lagi. Dilepas gitu kan ya. Langsung aja kita kenalan lagi dengan narasumber kita. Boleh Cidiana silakan memperkenalkan dirinya. Ya. Saya dengan Diana Veronica, saat ini saya bekerja sebagai direktur utama di salah satu perusahaan lembaga keuangan. Saat ini saya pelayanan di salah satu departemen edukasi dan sebagai coach di penggembalaan. Di GMS Bandung? GMS Bandung. Oke. Gimana cara, mulainya gimana dulu? Itu sebelum kita nanti banyak ngomong tentang pergumulan waktu mutasi dan sebagainya. Ya, jadi sejak saya lulus kok saya kerja di 2 perusahaan. Perusahaan yang pertama itu saya kerja 14 tahun, yang kedua sampai dengan sekarang ini 6 tahun. Oh, jadi gantian ya, bukan bersamaan ya? Iya. 14 tahun dulu baru 16 tahun. Baru yang 6 tahun. Nah, tapi dua-duanya ini perusahaan lembaga keuangan kok. Gitu. Nah, saya kuliah psikologi, jadi waktu awal saya melamar itu sebagai staf HRD kok. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bayangan mau jadi direktur juga gitu. Nah, waktu jadi staf HRD itu dalam hitungan bulan kepala HRD atau kepala divisi HRD itu dia dimutasi. Nah, waktu dimutasi dia memutuskan untuk nggak lanjutin lagi, gitu karena dimutasinya ke bagian yang berbeda. Akhirnya saya dipilih kok buat menggantikan beliau. Sebenarnya banyak yang lebih senior sih, cuma mungkin waktu itu ada beberapa pertimbangan dari atasan saya sehingga saya dipromosikan. Nah, itu dipromosikan sebagai HRD cabang atau HRD wilayah? Nah, kalau di perusahaan saya yang lama itu HRD itu dia sebagai kantor pusat, jadi mewakili seluruh kantor yang ada. Jadi tidak ada HRD di cabang-cabang, semua terpusat. Jadi satu ya. Ya, jadi kita posisi secara struktural itu kepala divisi gitu. Gitu. Nah, lanjut. Nah, di situ saya selama 4 tahun kok. Nah, 4 tahun itu dari mulai 4 orang kita sampai belasan orang. Dari mengelola jumlah kantor cabang dan jumlah orang yang tidak terlalu banyak sampai akhirnya jadi cukup banyak gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi saya di HRD, nah sampai 4 tahun. Nah, itu happy story-nya ya? Ya, happy story-nya. Dengan semua benefit dan fasilitasnya. Sampai akhirnya dapat fasilitas, dapat mobil dinas gitu ya? Iya, gitu. Ya, benefit dan fasilitasnya itu kalau saya pikir gitu, untuk usia saya saat itu suatu hal yang luar biasa ya. Umur berapa pada waktu itu? Saya umur berarti saya lulus 24. 28. 4 tahun 28. Udah setir mobil dinas sendiri ya? Ya, fasilitas gitu. mobil dinas. Betul. Jadi itu anugerah Tuhan, saya dikasih kepercayaan. Nah, waktu happy-happynya nih kok, perusahaan saya ini karena semakin besar, dia mau implementasi kok cara pengelolaan HR lebih modern ya. Jadi dia panggil konsultan dari luar eksternal untuk menerapkan cara penilaian melalui KPI. Dan KPI ini menerapkan salah satunya itu penilaian 3 arah. Jadi kita menilai rekan kerja, kita menilai bawahan, dan kita menilai atasan. Sampai di sini masih biasa kok. Nah, yang nggak biasa itu adalah kita harus ngomong sama orangnya. Dan orang yang kita ajak ngomong harus setuju dengan penilaian kita. Gitu. Nah, itu harus diimplementasikan. Setelah beberapa bulan, ya saya sebagai Kadif HRD orang yang paling bertanggung jawab untuk terlaksananya ya implementasi itu. Nah, ketika di launching, ya mungkin karena budaya kita orang timur ya, tidak terbiasa gitu dengan hal-hal seperti itu. Singkat cerita, nggak bisa maksimal gitu hasilnya. Nah, karena nggak bisa maksimal, ya sebagai orang yang paling
bertanggung jawab gitu. Tentu saja mendapatkan evaluasi yang kurang bagus. Disitulah atasan saya, manajemen itu memutuskan untuk memutasi saya. Mungkin lebih tepatnya demosi ya kok. Karena ini kan levelnya kepala divisi. Demosi itu penurunan jabatan gitu ya. Dan saya dimutasi ke cabang dengan jabatan wakil kepala cabang. Nah, secara struktur itu membuat saya kehilangan semuanya ya. Maksudnya benefit gaji juga ya. Betul kok. Terus fasilitas jadi nggak dapet kok, gitu. Dari yang tadinya ya naik fasilitas kantor, mobil cukup oke lah ya untuk usia saya, jadi ngangkot lagi gitu kok. Angkot? Iya. Jadi ngangkot lagi, kadang kalau suami saya lagi nggak terlalu sibuk ya dia anterin saya naik motor lagi gitu. Jadi ini pengalaman dia roller coaster ya. Ya. Oke. Nah, apa yang dirasakan oleh Cidiana pada waktu dari pertama punya setir bundar gitu ya, sekarang akhirnya ngangkot gitu, maksudnya kenapa nggak kebaskan jubahmu dan pindah dari situ, atau kenapa kok stay, kenapa kok tidak meninggalkan perusahaan itu? Ya, waktu itu terjadi ya saya nggak bohong lah ya, saya inget tuh malam-malam pulang terakhir kalinya pakai mobil saya itu, bukan mobil saya sih, mobil inventaris gitu ya. Ya saya nangis gitu sepanjang jalan. Saya bilang, Tuhan kenapa? Kan yang salah ini bukan satu orang, bukan saya aja. Dan banyak juga tuh rekan-rekan saya yang pernah implementasi program dan nggak jalan, project nggak jalan, tapi nggak sampai mengalami kayak saya gitu ya. Kenapa Tuhan izinkan? Boleh nggak Tuhan? Sekali ini aja saya berdoa, boleh nggak ini dibatalkan? Gitu. Besok pagi saya bangun, seakan-akan ini tidak pernah terjadi gitu. Tapi ya sayangnya itu kenyataan yang harus saya terima gitu. Waktu saya ke cabang itu satu hal saya berdoa dong. Jadi kehendak Tuhan apa nih? Saya mau keluar atau saya stay? Nah, Tuhan nggak jawab dengan gamblang kok, tentu saja. Saya cuma diingetin sama kisah Ayub ya kok. Jadi Ayub itu sebenarnya waktu itu terjadi kan dia nggak tahu kenapa semuanya harus dialami. Dan yang kedua dia nggak tahu berapa lama. Karena nggak ada yang ngasih tahu, kita kan baca Alkitab udah tahu berapa lama. Tapi awalnya Ayub nggak tahu. Dan atau itu ujungnya di mana ya? Betul. Sampai kapan gitu? Apakah akan naik lagi atau sudah bye-bye gitu? Kita dipanggil Tuhan gitu kan. Nah, tapi Ayub tetap memutuskan untuk percaya. Nah, saat itu saya sebagai orang Kristen, saya kan percaya janji Tuhan. Kita akan terus naik dan tidak akan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Mana janji itu buat saya Tuhan gitu ya. Dan Tuhan cuma ingetin gini. Diana tahu nggak kalau jadi kepala bukan ekor, terus naik tuh bukan soal apa yang kamu miliki aja, bukan soal harta, kekuasaan atau posisi. Tapi ketika kamu di bawah, kamu tuh berjuang tentang iman kamu, tentang kerendahan hati, tentang ketekunan, tentang ketika nggak ada dukungan, kita mau tetap memilih berjuang atau ya udah give up aja. Nah di situ satu hal yang paling bikin saya terharu, Tuhan tanya, gimana nih cinta engkau akan aku? Ketika semua yang aku berikan akhirnya harus direlakan kok. Apakah engkau mau terus naik dalam cintamu akan aku gitu, atau ya udah selesai sampai di sini? Berarti kan semua kesetiaan kita, kerinduan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan tuh berakhir ketika semua yang diberikan kepada kita harus kita relain. Ya. Nah di titik itu saya bilang enggak Tuhan, saya mau belajar buat percaya bahwa selama saya tahu siapa saya, dan yang kedua saya sama siapa? Saya sama Tuhan. Dan Tuhan ingetin kalau emas ada dimanapun juga, bahkan di tempat sampah juga tetap emas. Gitu. Jadi kalau kamu yakin kamu anak Tuhan, kamu saya sertai, ayo mau nggak bergandengan tangan, mulai lagi dari awal. Gitu. Dan iman berarti Cidiana udah mantep banget gitu ya untuk tetap berjalan sama Tuhan walaupun mulai dari nol gitu kan ya Cia. Dimanapun nggak masalah asalkan sama Tuhan. Ya, itu sih kok ya yang membuat saya jadi akhirnya ya udah Tuhan. Selama saya bareng sama Tuhan, saya mau lawan semua rasa takut, rasa malu, dan saya mulai lagi dari awal gitu. Value apa sih Ci sebenarnya akhirnya mulai dari awal gitu kan ya Cici pegang terus gitu kan ya, bahwa saya akan naik bersama Tuhan gitu, dimanapun emas ditempatkan gitu akan terjadi emas gitu kan ya. Nah selain iman Cici ini, bos Cici tuh ngeliat value apa gitu dari Cici akhirnya dia percaya, lebih percaya lagi sama Cici sampai akhirnya Cici mendapatkan posisi lagi gitu sebagai direktur gitu. Saya selalu percaya bahwa Tuhan itu sebenarnya memanggil semua orang. Dan Tuhan betul-betul menakdirkan sesuatu yang unlimited kok gitu. Ketika saya ada di bawah itu,
itu tuh saat-saat dimana saya memilih ya. Kamu percaya nggak kalau Tuhan tuh sebenarnya menakdirkan kita tuh sesuatu yang sangat amat tidak terbatas. Yang membatasi kita tuh sebenarnya diri kita sendiri, gitu. Dan value saya tuh belajar ketika terjadi sesuatu dalam hidup saya itu, saya nggak mau menyalahkan keadaan, tapi saya mau tanya diri saya sendiri, kamu mau kemana gitu, dan kamu sepercaya apa bahwa Tuhan itu bisa menjadikan kita itu jauh melampaui apa yang kita bisa bayangkan. Nah, selanjutnya bisa diceritakan nextnya seperti apa? Apakah itu pelan-pelan karir itu akan dikembalikan sehingga akhirnya melewati atau overcome yang melampaui dari jabatan kemarin? Ya, gitu. Jadi waktu di cabang itu kok sebenarnya background saya kan cuma HRD. Saya juga bukan orang yang senang menghitung gitu ya, apalagi perpajakan gitu. Jadi ketika saya ada di cabang itu benar-benar dari nol. Terkait dengan mesin-mesin juga saya nggak paham, listrik, gedung, segala macam. Saya belajar semua kok. Saya tanya-tanya, saya berusaha untuk gimana caranya sebisa mungkin kita jangan bergantung sama orang, kita bergantung sama Tuhan dan kita memperlengkapi diri kita. Nah, singkat cerita, saya dipromosin kok ke cabang yang lebih besar karena cabang yang tempat saya pertama kali jadi wakil kepala cabang itu dalam hitungan bulan dipromosin jadi kepala cabang. Ya, terus dalam setahun progres cabangnya baik dan saya dipromosin ke cabang yang lebih besar. Di cabang yang lebih besar ini nih banyak hal baru. Ada penerapan ISO, ada audit eksternal, dan saya tuh suka aneh aja gitu. Mengapa ketika segala implementasi baru selalu terjadi di cabang saya? Dan kadang saya mau nanya gitu sebenarnya ke pimpinan saya, ini sengaja apa nggak sengaja gitu ya? Cuma saya menganggap itu sebagai suatu kepercayaan aja. Nah, saya percaya gitu kok. Ketika Tuhan kasih kesempatan, walaupun sebenarnya kesempatan itu datang dari ketiadaan orang atau kesalahan orang sekalipun, tapi kalau Tuhan bersama kita, itu akan ada pembalikan keadaan. Nah, singkat cerita di cabang yang lebih besar ini ada kompetisi. Kompetisinya hanya berlangsung 6 bulan dan itu menentukan nasib saya untuk kesekian kalinya lagi. Karena kompetisi itu menggunakan berbagai KPI dari segi bisnis, operasional dan lainnya. Kemudian 3 teratas akan dapat hadiah. 3 terbawah tentu saja akan dievaluasi kembali kok. Gitu. Nah, waktu bulan pertama itu evaluasi pertama saya ketiga dari bawah kok. Dulu ada 28 kantor, saya urutan ke-26. Nah, waktu itu kan perasaannya sama ya. Aduh gimana gitu ya, saya mau gimana gitu. Karena KPI kali ini, kompetisi kali ini bukan hanya tentang saya. Saya harus berkomunikasi dengan orang dari divisi-divisi lain dan belum tentu mereka juga setuju kan untuk berjuang bersama saya. Tapi akhirnya saya berhasil berkolaborasi dengan mereka, menjadikan tujuan saya itu untuk bertahan menjadi tujuan bersama, menjadi visi satu kantor, gitu. Singkat cerita, ketika 6 bulan penilaian, saya mencapai keempat kok dari 28. Itu pun saya masih nanya gitu ya, Tuhan kenapa nggak izinin saya nomor 3? Padahal cuma selisih sedikit kok, penilaian tuh selisih sedikit banget. Nah tuh Tuhan balikin lagi ke saya. Antara nomor 3 sama nomor 4 gitu ya? Iya, selisih sedikit sekali gitu. Aduh saya tuh gemes gitu ya. Tapi Tuhan cuma ingetin, kan kamu waktu awal bilang sama orang yang ada di under kamu, buat kita itu bukan menang atau kalah, tapi bisa nggak kita menjadi versi terbaik tim kita. Ya inilah gitu, ketika kamu nggak menang, tapi kan sebenarnya kamu udah overcome yourself gitu. Dan bukan cuma saya aja, tapi satu cabang dengan berbagai divisi itu berhasil berkolaborasi. Itu jadi apa ya? Saya pikir kan ya udah, that's it gitu, selesai. Ternyata kantor pusat tuh menilai itu. Dan akhirnya jeda beberapa lama saya dipanggil, dikasih tahu nanti kamu akan dipromosikan lagi, kamu pindah ke kantor pusat, kamu penyesuaian, nanti hitungan bulan kita akan kasih posisi koordinator wilayah. Nah, satu koordinator wilayah itu akan membawahi beberapa cabang. Itu. Jadi singkat cerita saya pindah ke kantor pusat, berapa bulan jadi koordinator wilayah. Nah, itu udah dapat mobil dinas lagi? Iya udah dapat. Waktu di kepala cabang juga udah dapat, tapi levelnya berbeda karena kadif dan kepala cabang tuh berbeda gitu ya. Tapi puji Tuhan aja nggak usah ngangkot kok, ngangkotnya cuma sebentar aja. Ya, jadi sebenarnya bukan masalah berapa lama, mungkin lebih ke kita bisa nerima nggak sih ya, bisa tetap bersyukur nggak sih gitu, bahwa semua yang Tuhan berikan tuh itu kan fasilitas ya. Dan ketika kita cinta Tuhan, harusnya fasilitas itu bukan menjadi satu-satunya alasan kita terus cinta Tuhan gitu. Nah, jadi begitu saya kantor pusat, waktu saya
koordinator wilayah itu bos saya bilang gitu, nanti saya lagi mau promosiin kamu untuk jadi direktur operasional. Gitu. Nah di situ sebenarnya waktu saya ke kantor pusat kok, saya tuh suka liatin mobil direktur saya. Terus tiap pagi saya bilang, kapan ya Tuhan, saya tuh mau masuk mobil itu, gitu ya. Ya itu cuma mimpi selewat ya. Tapi ya Tuhan baik gitu ya. Ketika kita lakuin yang sebisa kita, apa yang ada di tangan kita, tiba-tiba aja banyak peluang yang datang dalam hidup kita. Dan kita tuh bisa tetap rendah hati, tetap percaya bahwa semua yang kita lakuin itu sebenarnya bukan pencapaian kita, tapi tentang menjadi saksi ya buat orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa itu tuh mungkin untuk dicapai. Gitu. Nah akhirnya saya bisa dapetin kok naik mobil direktur yang didoain, yang didoain. Itu terharu banget sih. Waktu saya pertama kali masuk mobil itu tuh, ya saya nangis gitu. Tuhan, saya tuh nggak pernah mimpi gitu. Dulu saya punya orang tua, cuma ada motor. Itu pun motornya inventaris. Jadi saya tuh nggak pernah dalam keluarga saya tuh memiliki satu kendaraan milik sendiri. Dan hari ini tuh, maksudnya bisa naik mobil seperti itu tuh sesuatu yang buat saya tuh nggak mungkin ya. Tapi Tuhan bisa berikan ketika kita lakuin bagian kita. Ya. Mari kita dengarkan prinsip firman Tuhan untuk episode pada kali ini. Diambil dari Mazmur 40 ayat 2-3. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, yang menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku, dan ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Di sini terkadang juga Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mungkin beberapa di antara kita turun jabatan atau mungkin kehilangan segala-galanya. Harus mulai dari awal, mulai dari nol. Bukankah terkadang ada beberapa hal yang jadi kebanggaan kita, ada yang menjadi semacam juga pembuktian diri bagi kita. Tapi bisa jadi Tuhan seakan-akan menempatkan kita dalam lubang kebinasaan dan lumpur rawa. Tapi kita bisa lihat Tuhan yang mengangkat raja-raja, Tuhan juga menurunkan raja-raja. Jadi di sini kita lihat juga bahwa ketika Tuhan menurunkan, ada orang-orang yang dinaikkan juga oleh Tuhan. Kita tahu bahwa tidak masalah itu ada kedaluarsanya seperti itu. Dan ketika pada saatnya nanti Tuhan akan mengangkat kita. Ini terjadi pada Mazmur 41. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Jadi kita harus yakin dan kita harus taat, berserah, tekun, kerjakan apa yang jadi bagian kita. Ketika Tuhan mengangkat kita dan menempatkan kakiku di atas bukit batu, itu berarti pijaan kita menjadi sangat kuat karena dasar kita adalah batu karang yang teguh, Tuhan Yesus Kristus yang menetapkan langkahku ini jadi tetap tidak seimbang lagi, enggak, tapi benar-benar tetap, benar-benar kokoh, benar-benar ada dalam hadirat Tuhan, aman seperti itu. Dan ujungnya nanti apa? Supaya kita diberi nyanyian baru dalam mulut kita untuk apa? Memuji Tuhan, memuji Allah kita. Dan di sini jadi kesaksian, banyak orang yang melihatnya lalu menjadi takut. Gimana caranya? Seseorang yang dari lubang kebinasaan, ini orang-orang bilang udah habislah hidupmu. Tapi ternyata Tuhan angkat ke atas bukit batu seperti itu. Wow, gitu ya. Dalam waktu yang sangat singkat bisa saja Tuhan promosikan kita. Menjadi takut karena Tuhan berkuasa untuk menaikkan dan menurunkan raja-raja, tapi Tuhan menaikkan kita, derajat kita, lalu ujungnya apa? Percaya pada Tuhan. Jadi untuk beberapa di antara kita, ayo tetap ada berproses sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, serahkan beban kita ke dalam tangan Tuhan. Bukankah berjalan bersama Tuhan, berbagi kuk sama Tuhan, berbagi beban sama Tuhan. Tuhan berkata bahwa bukankah kuku itu ringan? Oleh karena itu, ayo jalan sama Tuhan yuk. Suatu saat nanti kita yakin Tuhan akan bawa kita ke satu dimensi yang berbeda. Orang-orang menjadi takjub, cengang, dan akhirnya mereka juga melihat kemuliaan Allah bersama dengan kita, dan mereka menjadi percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, oke. Sekarang kan ternyata sudah tidak di perusahaan itu nih. Sekarang udah di perusahaan lain dengan jabatan direktur utama. Nah, secara singkat bisa nggak diceritakan intinya gini? Kan tadi kita pertanyaannya kapan harus stay, kapan harus tidak meninggalkan itu. Tapi ujungnya di satu titik akhirnya kan Cidiana meninggalkan itu untuk ke satu jabatan yang direktur utama nih. Nah, kira-kira bisa nggak cerita ke teman-teman value apa? Kapan stay, kapan pindah? Nah, itu yang seringkali kadang-kadang kita bertanya-tanya. Kalau buat saya sih kok, patokan saya itu adalah saya sudah
menang belum atas diri saya sendiri. Ketika saya di bawah itu banyak pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Saya juga bingung apa yang sebenarnya mau saya capai dalam hidup ini. Saya pikir jadi kepala HRD dengan semua fasilitas adalah pencapaian. Ternyata segala-galanya. Betul. Ternyata ketika saya ada di bawah, Tuhan bilang kamu belum mencapai. Ada pencapaian lain yang kamu belum tahu, yaitu apa? Kerendahan hati, kesabaran, gitu ya. Percaya sama Tuhan, cinta Tuhan walaupun semua dimulai lagi dari awal gitu. Dan saya baru mengerti, oh iya ya Tuhan, ternyata perjuangan itu bukan soal perubahan secara apa yang orang lihat, tapi apa yang ada di dalam diri kita. Nah hari itu kenapa saya stay? Karena saya belum menang sama diri saya sendiri. Dan ketika saya sudah ada di direktur, nah pertanyaan berikutnya kenapa saya move ya kok? Nah hari itu akhir-akhir di saat waktu itu kan direktur operasional. Nah, saya tuh ditempatkan lagi ke jenis direktur yang berbeda, namanya direktur kepatuhan. Nah, saat itu saya mulai berpikir, oke, dalam pekerjaan udah done nih. Saya udah mencapai satu posisi dan saya merasa udah all out gitu. Ada bagian hidup saya yang menjadi kerinduan saya belum saya lakonin kok, ya pelayanan gitu. Karena kesibukan saya ini yang pelayanan di gereja berarti ya? Iya, nah untuk ibadah aja susah karena kita ada weekend masuk Weekend juga banking, ya. gitu ya, weekend banking gitu. Jadi kita akan bergantian masuk gitu. Jadi untuk ke gereja secara rutin aja sulit, apalagi berkomitmen untuk pelayanan. Nah, saya merasa saya belum itu kan kerinduan saya dari dulu gitu, dengan semua yang Tuhan sudah berikan, saya kok ngerasa saya belum ngasih apa-apa nih gitu buat Tuhan gitu. Yang kedua adalah keluarga, anak-anak udah mulai teens ya. Saya nggak mau cuma sukses di tempat pekerjaan, tapi saya nggak punya kesempatan menginspirasi, mendidik anak-anak saya sendiri gitu. Dan ketiga tentu saja suami saya sendiri gitu ya. Semua perjalanan saya itu kan nggak akan ada kalau nggak ada suami yang tepat gitu ya, kalau mendukung. Nah, tiga hal ini, suami, anak-anak, dan maksudnya Tuhan gitu ya. Tiga hal ini yang memutuskan saya perlu nih untuk mereview kembali hidup saya. Karena prioritas itu harus direview secara berkala gitu ya. Dan akhirnya saya memutuskan keluar, saya sempat dagang dulu kok di rumah, jadi rumah tangga. Jadi ceritanya Cik Diana nih bukan kutu loncat gitu ya, tapi justru malah resign, tinggalin segala sesuatunya menjadi ibu rumah tangga dan ya saya mau nyobain gitu. Kalau jadi ibu rumah tangga tuh rasanya kayak gimana? Kalau buka usaha sendiri kan semua orang gitu ya. Kalau kamu mau jadi apa? Wira swasta yang berhasil. Saya juga sama kalau punya pemikiran seperti itu. Tapi ternyata ya setiap orang panggilannya mungkin berbeda gitu, dan akhirnya teman saya bilang, Di mau coba nggak nih, banyak yang cari direktur gitu. Akhirnya ya singkat cerita saya coba. Walaupun sebenarnya nggak terlalu berharap karena masih mikir nanti kalau saya terjebak di pusaran yang sama ya, dalam arti waktu kerja yang sangat hektik gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan ketemuin sama owner yang pas gitu ya. Size perusahaannya pas, saya punya waktu untuk family time, saya juga diberi kebebasan untuk mengelola perusahaan, kemudian saya boleh mengatur tim yang ada gitu. Dan di perusahaan yang sekarang itu saya merasa hidup saya lebih balance kok. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya Cia. Ternyata ketika kita tetap mengandalkan Tuhan gitu, Tuhan akan bawa kita semakin naik ya kok ya. Malah bisa pelayanan, bisa bekerja juga, keluarga juga terurus gitu. Ya. Luar biasa. Sekarang minta tolong Cik Diana kasih tips ya ke teman-teman yang ada di sini. Apa yang kembali lagi mungkin ada beberapa penekanan-penekanan, kapan harus stay, kapan harus leave gitu. Terus juga apakah sebenarnya harus ngikut sama Cik Diana, tunggu sampai sukses dulu jadi direktur baru melayani, atau baru ninggalin segala sesuatunya, atau sebenarnya waktu sekarang ini bisa atur waktu dan sebagainya gitu. Jadi mungkin yang mau saya mention adalah prioritas ya. Kita itu harus tahu prioritas kita ketika kita berada di satu momen hidup kita. Dan yang kedua, prioritas itu sebenarnya kok bukan mementingkan yang lain dan mengorbankan yang lain. Gitu. Jadi mementingkan yang satu dan mengorbankan yang lain itu bukan prioritas. Buat saya prioritas itu menuju kita kepada balance. Gitu. Kalau kita bisa jadi banker yang sukses, kita bisa jadi wira swasta yang sukses, tapi kita gagal membangun hubungan dengan keluarga kita gagal membangun hubungan dengan anak-anak kita mungkin nggak punya waktu buat pelayanan. Ya kalau menurut saya kita nggak akan merasa fulfill. Gitu. Jadi tipsnya kita boleh sukses dalam satu hal, tapi kita harus men-challenge diri kita dan mengingatkan diri kita bahwa hidup itu bukan tentang meraih satu dan mengorbankan yang lain. Tapi kita itu harus benar-benar berusaha menjadi yang terbaik dalam semua segi.
Memang itu nggak mudah kok, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Gitu. Dan yang berikutnya adalah buat yang belum menikah, mungkin pilihlah pasangan yang tepat. Karena kalau itu ya. pekerjaan bisa ganti kok ya, usaha bisa berganti, tapi pasangan hidup tidak bisa ganti. Mungkin itu kok. Oke, thank you Cidiana. Sekarang minta tolong Cidiana untuk mendoakan teman-teman ya. Sekarang mungkin lagi struggle, bingung. Ini aku tidak dihargai di tempatku, di tempat kerjaku. Aku mending keluar aja. Atau teman-teman malah menyarankan aku keluar. Atau kapan harus stay, kapan ini. Sesi pada hari ini sangat-sangat menguatkan kita sih. Gitu. Jadi minta tolong doakan teman-teman. Gitu kiranya Tuhan juga kasih sesuatu conviction, sesuatu keteguhan. Kapan mereka harus stay, kapan mereka harus leave dan sebagainya. Silakan. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar banyak Tuhan tentang apa yang harus kami upayakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan buat setiap kami yang menonton hari ini. Biarlah Tuhan yang membantu, memberikan hikmat, memberikan damai sejahtera untuk mengambil langkah yang tepat supaya ketika pergumulan itu datang, mereka tahu, kami tahu apa yang seharusnya kami perjuangkan dan apa yang seharusnya kami lepas. Dan terlebih dari semua itu Tuhan, buat kami kuat, buat kami punya tekad untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal dalam hidup kami. Supaya kami ini dibantu ya Tuhan, untuk tidak hanya sukses di satu sisi, tapi mengorbankan yang lain. Tapi berikan kami satu keyakinan, satu iman untuk terus berusaha supaya dalam segala segi kami membangun diri kami. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah panggilan kami, yaitu menjadi saksi-Mu. Bagaimana kami menjadi saksi jika banyak hal yang kami korbankan, kami biarkan segala sesuatu itu menjadi sia-sia. Karena itu sore hari ini kami minta hikmat Tuhan, kami minta Roh Kudus tuntun kami, supaya jika ada di antara kami yang sedang bingung untuk menentukan langkah ke depan, biarlah Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan hal-hal apa yang harus kami kalahkan dari diri kami sendiri, sehingga kami boleh mengambil pilihan bukan karena hal yang ingin kami capai saja, tapi kami boleh mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kerinduan kami bahwa kami boleh menjadi saksi dan sumber inspirasi itu boleh benar-benar terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, thank you banget ya Cidiana udah mau sharing sama kita. Thank you. Makasih kok buat kesempatannya. Ya, sekarang gimana Nadia? Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, share, komen YouTube Bizkon, GMS Bizkon, dan jangan lupa juga untuk follow juga GMS Bizkon. Terima kasih semuanya, shalom. Shalom, bye-bye. God bless.